Pengertian. Model pengembangan kurikulum adalah model yang digunakan untuk mengembangkan suatu kurikulum, di mana pengembangan kurikulum dibutuhkan untuk memperbaiki atau menyempurnakan kurikulum yang dibuat untuk dikembangkan sendiri, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau sekolah. Model Taylor. Model Taylor adalah model yang paling dikenal bagi pengembangan kurikulum dengan perhatian khusus pada fase perencanaan. Model Taylor diungkapkan oleh Rep Taylor. Ia adalah ahli pendidikan Amerika Serikat. Ia banyak mengkaji tentang evaluasi dan penilaian pendidikan. Rep Taylor menulis buku yang berjudul Basic Principle of Curriculum and Instruction. Di dalam bukunya, ia mengungkapkan bahwa pengembangan kurikulum perlu ditelusuri secara logis dan sistematis. Menurut Taylor, ada 4 tahap yang harus dilakukan dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama adalah menentukan tujuan pendidikan. Yang kedua, menentukan proses pembelajaran yang harus dilakukan. Yang ketiga, menentukan organisasi pengalaman belajar. Yang keempat, menentukan evaluasi pembelajaran. Model TABA. TABA menggunakan pendekatan akar rumput bagi pengembangan kurikulum. TABA percaya kurikulum harus dirancang oleh guru dan bukan diberikan oleh pihak berwenang. Menurut TABA, guru harus memulai proses dengan menciptakan suatu unit belajar mengajar khusus bagi murid-murid mereka di sekolah, dan bukan terlibat dalam rancangan suatu kurikulum umum. Karena itu, TABA menganut pendekatan induktif yang dimulai dengan hal khusus dan dibangun menjadi suatu rancangan umum. Model TABA merupakan modifikasi dari model Taylor yang menekankan pada pemusatan perhatian guru. Teori TABA mempercayai bahwa guru merupakan faktor utama dalam usaha pengembangan kurikulum. Langkah-langkah dalam model kurikulum TABA. Yang pertama, diagnosis keperluan pembelajaran. Yang kedua, membentuk objektif tingkah laku. Yang ketiga, memilih bahan pembelajaran yang sesuai. Yang keempat, penyusunan bahan pembelajaran. Yang kelima, pemilihan pengalaman pembelajaran. Yang keenam, penyusunan pengalaman pembelajaran. Dan yang ketujuh, menentukan bahan pembelajaran yang akan dinilai dan cara-cara untuk menilai. Model Weller. Menurut Weller, pengembangan kurikulum merupakan suatu proses yang membentuk lingkaran. Menurut Weller, proses pengembangan kurikulum merupakan proses yang terjadi secara terus-menerus dan saling berkaitan. Weller berpendapat bahwa proses pengembangan kurikulum terjadi dari 5 fase atau tahap. Setiap tahap dalam proses ini merupakan suatu pekerjaan yang harus berlangsung secara berurutan atau sistematis. Latar belakang model Weller. Sesuai dengan nama model pengembangannya, model kurikulum ini dikembangkan atau dipublikasikan oleh Daryl Kenneth Weller 1967. Weller adalah ahli yang mengemukakan model kurikulum siklus di mana model ini berbeda dengan model kurikulum sebelumnya, Taylor, TABA, Olivier, dan Bonafide, yang pengembangannya masih berupa garis lurus linear. Beliau mempunyai gagasan tersebut karena kurikulum beliau sebelumnya dirasakan belum bisa memberikan umpan balik dan membantu siswa untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Model Weller yaitu ada 5 langkah-langkah model Weller. 1. Seleksi maksud, tujuan, dan sasarannya.
2. Seleksi pengalaman belajar untuk membantu mencapai maksud, tujuan, dan sasaran. 3. Seleksi melalui tipe-tipe tertentu dari pengalaman yang mungkin ditawarkan. 4. Organisasi dan integrasi pengalaman belajar dan isi yang berkenaan dengan proses belajar dan mengajar. Kelebihan model Wheeler. A. Memasukkan berbagai kementangan yang berhubungan dan objektif. Struktur logis kurikulum yang dikembangkannya. 3. Menerapkan situational analisis sebagai titik permulaan. Kelemahan model Wheeler. A. Wajahnya yang bersifat logis. B. Pengimplementasian. Model Nichols. Nichols menjelaskan bahwa pendekatan pengembangan kurikulum yang rasional terdiri atas elemen-elemen kurikulum yang berbentuk siklus. Model ini menggunakan pendekatan seperti model Wheeler. Model ini digunakan apabila ingin menyusun kurikulum baru yang diakibatkan oleh terjadinya perubahan situasi. Menurut Nichols, ada 5 langkah dalam pengembangan yang diperlukan dalam proses pengembangan secara kontinu, yaitu analisis situasi, pemilihan tujuan, pemilihan isi, pemilihan metode, dan yang terakhir adalah evaluasi. Model Skillback atau model dinamik adalah model pengembangan kurikulum pada level sekolah. Skillback menjelaskan model ini diperuntukkan untuk setiap guru yang ingin mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Skillback menganjurkan model pengembangan kurikulum yang ia susun dapat dijadikan alternatif dalam pengembangan kurikulum tingkat sekolah. Menurut model Skillback, langkah-langkah pengembangan kurikulum yang pertama, analisis situasi. Yang kedua, merumuskan tujuan. 3. Membuat program. 4. Interpretasi dan implementasi. 5. Monitoring, umpan balik, penilaian, dan rekonstruksi. Yang keenam yaitu model Saylor. Model ini membentuk kurikulum planning process atau proses perencanaan kurikulum. Untuk mengerti model ini, kita harus menganalisa konsep kurikulum dan konsep rencana kurikulum mereka. Kurikulum menurut mereka adalah a plan for providing sets of learning opportunities for a person to be educated, yang artinya sebuah rencana yang menyediakan kesempatan belajar bagi orang-orang yang akan dididik. Namun rencana kurikulum tidak dapat dimengerti sebagai sebuah dokumen, tapi lebih sebagai beberapa rencana yang lebih kecil untuk porsi atau bagian kurikulum tertentu. Model ini menunjukkan bahwa perencana kurikulum mulai dengan menentukan atau menetapkan tujuan sasaran pendidikan yang khusus dan utama yang akan mereka capai. Saylor, Alexander, dan Lewis mengklasifikasi serangkaian tujuan ke dalam 4 bidang kegiatan di mana pembelajaran terjadi, yaitu perkembangan pribadi, kompetensi sosial, keterampilan yang berkelanjutan, dan spesialisasi. Setelah tujuan dan sasaran serta bidang kegiatan ditetapkan, perencanaan memulai proses merancang kurikulum, diputuskan kesempatan belajar yang tepat bagi masing-masing kegiatan, bagi masing-masing bidang kegiatan, dan bagaimana serta kapan kesempatan ini akan disediakan. Akhirnya, perencanaan kurikulum dan guru terlibat dalam evaluasi. Mereka harus memilih teknik evaluasi yang akan digunakan. Saylor dan Alexander mengajukan suatu rancangan yang mengizinkan 1. Evaluasi dari seluruh program pendidikan sekolah, termasuk tujuan, subtujuan, dan sasaran. Keefektifan pengajaran akan pencapaian siswa dalam bagian tertentu dari program. 2. Evaluasi dari program evaluasi itu sendiri. Proses evaluasi memungkinkan perencana kurikulum menetapkan apakah tujuan sekolah dan tujuan pengajaran telah tercapai. Model Keynes dan McTaggart. Model Keynes dan Taggart merupakan pengembangan dari model Kurt Lewin. Model ini banyak dipakai karena sederhana dan mudah dipahami.
Perancangan ini dapat mencakup beberapa siklus. Setiap siklus terdiri dari 4 tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan terakhir refleksi. Tahapan-tahapan ini berlangsung secara berulang-ulang hingga tujuan penelitian dapat dicapai. Langkah-langkah pengembangan kurikulum dengan research and development. Langkah-langkahnya terbagi 4, yaitu pendahuluan, pembagian, uji lapangan, dan yang terakhir diseminasi. Pada bagian pendahuluan yaitu studi pustaka dan studi lapangan. Pada bagian pengembangan yaitu tujuan, kemampuan peneliti, partisipan, prosedur, uji kelayakan terbatas, dan desain hipotetik. Dan pada bagian uji lapangan yaitu preliminary field test, main field test, operational field test, dan desain final. Dan pada bagian diseminasi yaitu sosialisasi dan diseminasi.